Pria ini baru saja menemukan buku kematian yang sebelumnya jatuh dari langit. Saat dibuka ada petunjuk yang mengatakan jika nama siapapun yang ditulis dalam buku ini akan meninggal. Jelas saja pria ini tidak percaya. Dia hanya bisa ketawa membaca petunjuk buku konyol ini. Tiba-tiba dia menonton berita kriminal di televisi. Iseng-iseng dia menulis nama pelaku di dalam buku tersebut. Lalu dia pun pergi tidur karena hari sudah malam. Keesokan harinya dia membaca sebuah koran di dapur. Pria yang bernama Yagami ini langsung terkejut. Ada berita tewasnya seorang penjahat yang namanya dia tulis semalam. Untuk meyakinkan kejadian ini bukanlah sebuah kebetulan, dia pun langsung membobol database kepolisian. Di sana dia terkejut saat melihat banyaknya kasus kriminalitas yang tidak diselesaikan dengan benar. Bahkan para kriminal itu bisa bebas berkeliaran di mana-mana. Melihat ketidakadilan itu membuat Yagami langsung mengambil sebuah pulpen. Lalu dia pun menulis beberapa nama penjahat secara random. Ini dia lakukan hanya sekedar ingin mengetahui kalau buku yang dia temukan semalam bukanlah buku sembarangan. Dan benar saja, hanya hitungan detik para pelaku langsung terkena serangan jantung secara mendadak dan berjamaah. Kejadian itu tiba-tiba menjadi viral di mana-mana. Bahkan tak sedikit dari mereka mendukung apa yang telah dilakukan oleh Yagami. Melihat fenomena itu, Yagami pun memutuskan untuk menjadi seorang animos dengan nama Kira. Sejak itulah Kira menjadi pahlawan bagi mereka yang merasa hukum ini timpang dan berat sebelah. Sejak kehadiran Yagami dan bukunya ini, sedikit demi sedikit tingkat kriminalitas di kota itu mulai berkurang. Namun ada saja yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Yagami. Mereka beralasan kalau tindakan main hakim sendiri adalah salah dan melanggar hak asasi manusia. Dan sialnya lagi, orang ini malah mendapat dukungan dari pihak kepolisian. Dan tentunya Yagami tidak akan tinggal diam. Dia secara animus akan memerangi siapapun yang menghalangi niatnya untuk berbuat baik bagi mereka yang terzolimi. Pria ini berteman dengan dewa kematian dan hanya dia yang bisa melihat makhluk itu. Dewa ini berasal dari buku yang dia temukan yang bernama Death Note. Dengan buku itu, pria yang bernama Yagami ini hidup bagaikan dukun santet. Jika dia berhadapan dengan orang jahat yang akan mengancam dirinya, dengan mudah pria ini akan menghabisinya. Cukup mencari tahu siapa nama orang itu. Lalu dia menulis nama itu di buku tersebut. Dan hanya hitungan detik orang jahat itu langsung meninggal terkena serangan jantung. Seringkali Yagami memanfaatkan buku tersebut untuk menolong orang lain. Seperti pada malam ini, ada berita di televisi yang mengabarkan kalau ada seorang penjahat yang menyandera satu keluarga di kota Tokyo. Orang ini terkenal sadis dan tak segan-segan akan menghabisi korbannya jika kemauannya tidak dipenuhi. Melihat itu, Yagami tidak tinggal diam. Dia langsung mengambil buku Death Note dan menulis nama penjahat itu sesuai dengan yang dia lihat di dalam berita. Dan hanya hitungan detik, penjahat itu pun langsung rubuh dan satu keluarga pun berhasil diselamatkan. Sejak Yagami menemukan buku itu, satu persatu penjahat di kota Tokyo berhasil ditumpas. Akibatnya berita itu semakin heboh. Banyak netizen yang mengira kalau ini adalah pekerjaan seorang yang memiliki kemampuan supranatural. Padahal itu adalah pekerjaan dewa kematian yang bernama Ryuk. Ryuk bekerja sesuai dengan perintah Yagami melalui buku Death Note yang dia tulis. Suatu hari Yagami bertanya apakah hanya dia yang bisa melihat dewa kematian ini. Ryu mengiyakannya. Lebih tepatnya orang yang menyentuh buku ini, maka dia bisa melihat dirinya. Suatu hari Yagami mengajak pacarnya jalan-jalan. Biar hemat, mereka pun sepakat untuk menaiki fasilitas umum saja. Namun ternyata ada yang dari tadi membututi mereka. Sejak kemarin Yagami sudah menyadari hal itu, tapi dia pura-pura tidak tahu dan penasaran apa maunya orang ini. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba bus mereka dimasuki seorang begal yang tanpa basa-basi langsung menodong bapak supir dan mau membajak bus tersebut. Melihat itu, Yagami diam-diam menulis sesuatu di dalam kertas yang diambil dari buku Death Note. Di situ dia mengajak pria yang mengikuti dirinya untuk meringkus penjahat tersebut. Karena tidak mau kenapa-kenapa, pria ini menunjukkan identitasnya sebenarnya kalau dia ternyata adalah seorang FBI yang sedang menyamar. Dia meminta Yagami untuk jangan gegabah karena pelaku mempunyai senjata. Mendengar gerasak kerusuk di belakang membuat penjahat ini curiga dan mulai mendekati mereka. Dia menjadi curiga saat melihat kertas yang Yagami tulis terjatuh ke bawah. Hal itu memang sengaja dilakukan oleh Yagami dengan harapan penjahat itu menyentuh kertas tersebut. Dan benar saja, saat perampok itu mengambil kertas tersebut, otomatis mata batinnya terbuka dan dia dengan sangat jelas melihat makhluk halus yang menyeramkan ada di belakang mobil. Karena panik, dia pun langsung melepaskan tembakan ke arah makhluk tersebut secara membabi buta. Tentu saja tembakan itu tak ada artinya, malah kesannya hanya membuang-buang peluru saja. Merasa peluru di dalam senjatanya mulai habis membuat penjahat itu langsung putus asa dan langsung kabur meninggalkan bus tersebut. Namun sayangnya nasib berkata lain. Saat dia keluar, dirinya malah ditubruk mobil hingga terpental jauh. Akhirnya drama penyandaran hari ini berakhir. Dari peristiwa itu akhirnya Yagami menjadi tahu kalau dirinya mulai dicurigai oleh pemerintah. Terbukti dengan mereka sudah mengirim seorang agen FBI untuk menyelidiki dirinya.
Pria ini sangat jenius. Saat dia pergi, dia meletakkan sepotong kawat kecil di engsel pintu kamarnya. Itu dilakukannya gara-gara ada agen FBI yang selalu mengikuti dirinya. Bukan tanpa alasan para agen rahasia mengikuti dirinya, karena mereka curiga jika dirinya bisa menyantet orang. Tidak dipungkiri kalau pria bernama Yagami ini memang bersekutu dengan dewa kematian. Tapi alasan dia melakukan itu semua hanyalah untuk menghabisi orang-orang jahat yang tidak bisa disentuh oleh hukum yang berlaku. Saat dia pulang, dia menemukan potongan kawat itu putus dan jatuh ke lantai. Itu menandakan kalau ada orang yang masuk ke rumahnya saat dia pergi. Ternyata itu adalah kerjaan polisi yang sudah memasang kamera pengintai di setiap sudut kamarnya. Itu artinya selama 1 kali 24 jam dirinya selalu diawasi. Menyadari itu, Yagami pun mulai berakting seolah-olah dia tidak tahu kalau polisi sedang mengintai dirinya. Dia pun langsung bersikap biasa dan terlihat tenang. Para polisi ini curiga kalau Yagami memiliki buku sakti yang bernama Death Note. Biasanya setiap hari Yagami selalu mengobrol dengan dewa kematian ini, layaknya seorang sahabat. Tapi entah kenapa pada malam itu Yagami tidak mau berbicara sepatah kata pun dengan dewa itu. Karena jika sampai itu terjadi, bisa-bisa dia ketahuan. Yagami yakin pasti banyak mata yang mengawasi gerak-geriknya saat ini. Sementara itu, para polisi yang mengawasi Yagami mulai merasa bosan. Karena dari pagi kerjaan Yagami hanya belajar melulu. Sementara bukti yang mereka cari sama sekali tidak mereka temukan. Tiba-tiba ada berita tentang seorang koruptor yang divonis bebas di televisi. Itu benar-benar tidak adil mengingat koruptor itu sudah banyak merugikan negara. Tapi entah kenapa saat koruptor itu keluar dari persidangan, dia langsung terkena serangan jantung yang menyebabkan koruptor itu tewas di tempat. Kalau melihat pola yang ada, ini pasti kerjaannya Animus yang bernama Kira. Dan dari dulu polisi mengira kalau Animus yang bernama Kira adalah Yagami yang mereka curigai saat ini. Namun jika melihat gerak-gerik Yagami yang dari tadi hanya duduk dan mengerjakan PR-nya, polisi jadi sadar kalau mereka hanya buang-buang waktu saja. Lalu mereka pun berkesimpulan kalau Yagami bukanlah pelaku santet yang mereka cari. Namun siapa sangka ternyata Yagami lah sang eksekutornya. Rahasianya ada pada sebungkus ciki yang ada di atas meja Yagami. Dengan kejeniusannya, Yagami meletakkan TV portable mini di dalam buku snacknya, sekaligus selembar kertas Death Note di dalam ciki tersebut. Dan saat koruptor itu ada di televisi, Yagami melihatnya sambil mengambil beberapa snack. Dan langkah berikutnya dia menulis nama koruptor itu di atas kertas Death Note. Sejak itulah pihak berwajib tidak lagi mengawasi Yagami. Mereka yakin kalau tukang santet yang mereka buru selama ini ada di luar sana. Di dunia persantetan, orang ini sangat ditakuti. Tidak perlu aneka sesajen maupun ritual perdukunan yang sudah ketinggalan zaman untuk menghabisi targetnya. Dia cukup menulis nama orang itu di sebuah buku kematian yang bernama Death Note. Ditambah lagi dalam aksinya, pemuda yang bernama Yagami ini di-backing oleh dewa kematian yang bernama Reok. Hal itulah yang membuat lawannya jadi ketar-ketir jika berhadapan dengan orang ini. Kecuali seorang Animus yang berinisial L. Animus yang satu ini ternyata pintar. Dia dengan mudah menjebak pemuda itu. Dia sengaja memancing seorang relawan mantan narapidana yang menyamar sebagai dirinya. Melihat lawannya menampakkan diri di depan televisi dengan nama yang lengkap dan tertulis di hadapannya, membuat Yagami jadi mudah untuk menghabisi lawannya tersebut. Seketika orang itu pun langsung tewas di tempat. Dan dari sinilah Animus yang berinisial L ini berhasil menjebak Yagami. Karena siaran langsung itu ternyata di private hanya untuk wilayah Tokyo saja. Itu artinya keberadaan Yagami dengan mudah akan terlacak. Sialnya lagi, ternyata L ini di-backing sama pihak kepolisian yang langsung membentuk sebuah divisi khusus yang hanya menangani kasus santet di kota Tokyo. Target mereka kini sudah jelas ada di kota ini. Namun ternyata langkah kepolisian Tokyo kalah cepat dengan agen FBI dari Amerika. Mereka telah mengirim 11 agen rahasia mereka untuk menyelidiki orang yang dicurigai sebagai Kira. Salah satu agen itu bernama Ray. Dia bertugas untuk menyelidiki Yagami. Sampai akhirnya Yagami mengetahui kalau gerak-geriknya kali ini diawasi oleh FBI. Merasa tidak nyaman membuat Yagami merencanakan sesuatu untuk agen rahasia ini. Kalau hanya sekedar menghabisi agen Ray bukanlah perkara sulit bagi Yagami. Tapi jika itu dilakukannya, maka FBI pasti menyimpulkan kalau Kira yang sebenarnya adalah dirinya. Oleh karena itu, Yagami pun memutuskan untuk menghabisi seluruh agen rahasia yang bertugas untuk mencari dirinya. Dan dia akan menghabisi ke-11 agen tersebut secara berjamaah. Pertama-tama yang dilakukan adalah mengetahui nama-nama agen FBI tersebut. Caranya sangat gampang, cukup mengoreknya dari agen Ray. Di dalam kereta bawah tanah inilah Yagami akan menjalankan rencananya tersebut. Sebelumnya dia sudah menelpon agen Ray untuk memasuki kereta api bawah tanah dan mengambil sebuah map di atas kompartemen kereta. Disinilah Yagami mulai mengintimidasi Ray dan mengancam akan menghabisi Ray, termasuk tunangannya bernama Naomi. Kecuali Ray mau bekerja sama dengan dirinya, yaitu menulis semua nama-nama agen FBI yang ditugaskan untuk menangkap dirinya, termasuk pimpinan operasi rahasia tersebut. Sebagai sampel produk, Yagami tidak segan-segan untuk menyantet seorang penjahat yang kebenaran duduk di samping Ray. Seketika orang itu pun langsung tewas terkena serangan jantung. Melihat contoh barang yang ada di sampingnya sudah tewas membuat Ray tidak mau mengambil resiko. Lantas dia pun menulis nama-nama agen FBI yang ditugaskan untuk memburu Yagami. Setelah menulis semua nama-nama agen
tersebut dia pun langsung turun di terminal berikutnya. Tapi itu ternyata bagian dari rencana Yagami. Di saat agen Ray melangkah keluar kereta, di saat itu juga Yagami menyantet orang itu. Otomatis agen Ray langsung pindah alam. Tepat di hadapan tunangannya, Ray akhirnya menghembus napasnya yang terakhir. Sementara Yagami hanya bisa tersenyum puas melihat musuhnya sudah berkurang satu. Kini tinggal 10 agen FBI lagi yang harus dihabisi hari ini juga. Itu dilakukannya agar pihak kepolisian Tokyo tidak mencurigai dirinya lagi. Sekaligus membuat musuhnya yang berinisial L menjadi pusing jika melihat modus operasinya yang random ini. Sejak para agen FBI tewas secara berjamaah di waktu yang bersamaan, membuat para polisi mulai ketakutan. Itu artinya target mereka yang bernama Kira tidak segan-segan akan menghabisi siapa saja yang mengganggu dirinya. Tanpa memandang siapapun, mau dia polisi, agen FBI, atau aparat hukum, jika mereka terbukti memburu Kira, maka mereka akan segera disantet. Hal itulah yang membuat kepala polisi ini memaksa untuk bertemu dengan seorang animos berinisial L. Pihak polisi mengancam akan menarik dukungan mereka jika L tidak mau bekerja sama menuruti kemauan mereka. Hal itulah yang membuat L terpaksa bersedia untuk bertemu. Akhirnya L memberi alamatnya yang ternyata dia tinggal di sebuah hotel mewah bintang 5. Saat ditemui, pihak kepolisian terkejut melihat penampilan animos yang selama ini mereka segani. Ternyata dia tak lebih dari seorang pemuda tengil yang jauh dari kata glamor. Tapi tak ada yang menyadari kalau ternyata pemuda yang memiliki nama asli Ryuzaki ini ternyata anaknya licik. Dia melakukan apa saja asalkan apa yang dia inginkan bisa tercapai. Salah satunya adalah para agen FBI yang mengejar Yagami. Itu semua adalah permintaan Ryuzaki langsung ke agen federal Amerika. Bisa dikatakan anak ini memiliki koneksi yang kuat hingga apa yang dia minta pasti dituruti. Dalam penyelidikannya selama ini, Ryu mencurigai Yagami sebagai animos yang bernama Kira. Bahkan anak ini mengetahui cara kerja Yagami dalam mengeksekusi targetnya, yaitu dengan menulis nama korbannya di sebuah buku kematian yang bernama Death Note. Sebagai musuh bebuyutan, dia tahu kalau Kira sebenarnya adalah Yagami. Selama ini feelingnya tak pernah meleset. Sampai akhirnya dia memerintahkan salah satu agen rahasianya bernama Naomi untuk melakukan sesuatu untuk dirinya. Ryu meminta Naomi untuk bermain kotor dengan cara menyandara pacarnya Yagami yang bernama Shiori. Dan memerintahkan Yagami untuk menemui mereka di sebuah museum. Disinilah skenarionya. Ryu hanya ingin memastikan kalau Yagami adalah Kira. Jika Yagami melihat pacarnya mulai terancam, sudah pasti dia akan melakukan ritual santet untuk menghabisi Naomi. Dan pihak polisi sudah siap akan menangkap Yagami. Saat Yagami dihubungi Shiori yang diancam oleh Naomi, dia pun akhirnya masuk perangkap. Yagami akhirnya datang ke museum untuk menemui pacarnya ini. Bukan happy bakal bertemu pacar, malah Yagami dihadapkan pada suatu situasi yang sangat sulit, di mana Shiori akan dieksekusi jika Yagami tidak mengakui kalau dialah yang telah menghabisi tunangan Naomi yang bernama Raze. Dalam situasi terdesak seperti ini, hampir saja Yagami melakukan ritual santetnya. Di saat pulpen itu sudah di tangan Yagami, di saat itu juga Shiori berhasil kabur dari pengawasan Naomi. Melihat itu, Naomi pun tak ada jalan lain selain menghabisi Yagami dari jauh. Namun sayangnya, peluru itu malah nyasar ke tubuh Shiori, membuat Shiori jatuh dan dia pun tewas di tempat. Di sisi lain, polisi yang melihat kejadian itu langsung bergerak menuju museum. Namun terlambat karena ternyata Naomi nekat menghabisi nyawanya sendiri. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa dan penyelidikan mereka pun benar-benar gagal. Terbukti kalau sosok Kira yang mereka cari ternyata bukan Yagami. Namun tak ada yang menyangka kalau ternyata semua ini adalah settingan. Kematian Shiori dan Naomi ini adalah rekayasa langsung dari Yagami. Ternyata baru diketahui kalau Yagami ternyata berhasil mendesain kematian targetnya lewat Death Note. Cara kerja Death Note yang awalnya hanya menulis nama targetnya, kini bisa dikembangkan dengan mendesain ulang cara target meninggal dunia. Dan dengan fitur terbaru inilah akhirnya Yagami mendesain kematian Naomi sekaligus pacarnya yang bernama Shiori. Yagami tega melakukan itu semata-mata dia ingin terlihat bersih di mata kepolisian dan Ryuzaki. Walaupun dia harus mengorbankan pacarnya. Wajar saja kalau dewa kematian yang bernama Reok ini menjuluki Yagami sebagai iblisnya iblis. Karena dia baru ketemu dengan pemilik Death Note yang tega seperti Yagami. Dan cerita ini pun akhirnya selesai. Nah, apa yang akan kalian lakukan jika kalian menemukan buku Death Note seperti ini? Komen di bawah dan jangan lupa subscribe. Bye.